Halo, selamat malam. Bisa didengar ya suaranya ya? Gimana? Suaranya bisa terdengar sampai sini? Bisa didengarkan untuk suaranya? Halo, suaranya bisa terdengar? Bisa didengarkan untuk suaranya? Halo, selamat malam. Mari ya kita mulai, nanti biar teman-temannya bisa menyusul untuk mengikuti materinya itu. Mari kita buka dulu untuk pembelajaran pada malam ini dengan berdoa bersama. Semoga kita selalu diberikan semangat dalam belajar dan juga diberikan kesabaran dan juga diberikan kemudahan dalam belajar ya. Mari kita buka dengan surah Fatihah sama. Semoga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan dapat dikabulkan bersama. Fatihah. Udah, gimana Mbak Umi? Kita belajar bareng ya. Nah, ini biar nanti
lebih jelas, lebih mudah dalam belajar. Nah, ini. Nah, kemarin kita belajar yaitu tentang limit fungsi. Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama, kita bisa substitusi secara langsung. Yang kedua, kita melalui pemfaktoran atau dengan membagi dengan pangkat yang tertinggi. Yang ketiga yaitu adalah mengkalikan dan memfaktorkan dengan faktor lawan. Nah, ini. Nah, yang pertama kita bisa substitusi langsung kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, limit X mendekati dengan 3 dengan bilangan pokok 2X min 4. Ini kita bisa substitusikan langsung karena ketemunya akan ketemu bilangan pecahan atau bilangan cacah atau bilangan asli. Nah, seperti itu, maka kita bisa gunakan secara substitusikan secara langsung. Nah, contohnya nomor 1 ini kita pakai substitusi secara langsung. Nah, maka 2X min 4 ini kita bisa substitusikan X mendekati 3-nya, kita bisa substitusikan ke 2 ini. Maka kita bisa langsung ketemu penyelesaiannya. Nah, maka kita tahu sebentar. Nah, misalkan ada limit X mendekati 3 dengan bilangan pokok 2X min 4, maka kita bisa substitusikan di sini ada limitnya adalah 2X min 4. Nah, maka dengan kita substitusikan X mendekati 3, maka kita 2 kali 3 dikurangi 4, ini hasilnya sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan, kan ada 6 ya, ada 6 dikurangi 4. Nah, maka ketemunya berapa? 2. Ini sama dengan 2. Ini ketemu limitnya sama dengan 2. Karena apa? Karena kita bisa selesaikan secara limitnya, kita substitusikan secara langsung. Selamat malam Mas Ari, Mbak Mela, dan Mbak Maya. Makasih ya Mas Ari, untuk tugasnya sudah saya terima. Mbak Umi, mungkin yang belum, untuk bisa segera dikumpulkan biar nanti bisa segera kita laporkan ke yayasan untuk nilainya. Nah, berarti untuk lanjut lagi ya ke materi, berarti untuk yang subsidi langsung ini kita bisa masukkan X-nya. Ya, nanti saya cek lagi untuk emailnya yang masuk, sudah masuk siapa-siapa ya. Nah, ini biar nanti bisa segera selesai, karena saya belum tahu jumlah siswanya untuk yang kelas 11 berapa, 10 berapa, kelas 12 berapa, itu belum temu. Nah, ya, berarti kita bisa oke, makasih Mbak Mila. Malam Mbak Maya. Selamat ya Mbak Maya untuk peluncuran bukunya. Sama siapa kemarin? Ya. Nah, di sini untuk substitusi langsung yaitu apabila limitnya sudah diketahui, tidak ada
0 per 0, karena kalau nanti hasilnya 0 per 0 kita harus mencari cara lain untuk penyelesaian limit fungsinya nih, fungsi aljabarnya. Nah, maka contoh yang kedua ini juga sama. Contoh yang nomor 2 ini kan ada X mendekati 2 dengan bilangan pokok X kuadrat min 2. Maka kita bisa masukkan langsung 2 pangkat 2 di sini, karena X nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 2 ditambah 2. Maka hasilnya berapa di sini? Maaf ya, sebentar. Maka kita bisa di sini kita peroleh 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan limitnya sama dengan 6 gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi kalau substitusi langsung berarti X nya kita substitusikan ke dalam pertanyaannya atau dalam soalnya, itu aja. Substitusi artinya dimasukkan ya. Nah, yang C berarti kita juga sama. Kalau kita masukkan yang C ini kita bisa ketemu langsung. Nah, yang C berarti ada 2 ditambah 2, karena X tambah 2 jadi 2 ditambah 2 per akar 4. Ketemu berapa coba? Ini agak error ya. Jadi kita bisa ketemu di sini sama dengan 4 dibagi berapa? Akar 2 tambah 2 berarti akar 4. Berarti ada sama dengan 4 per akar 4 berapa? 2. Maka kita bisa peroleh di sini sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Gitu. Ketemu akarnya sama dengan 2. Gimana sampai sini bisa dimengerti? Maaf ya, tadi untuk inputnya ini agak nggak bagus ya, berhenti juga. Tapi semoga tidak mengganggu dalam proses pembelajaran ini. Silakan ditanyakan kalau mau bertanya untuk yang substitusi langsung. Nah, tinggal yang X itu kita ganti dengan
nilai X-nya ini. Nah, X-nya mendekati 2 dengan X ini kita ganti dengan angka 2 seperti itu. Yang C itu sama, tinggal kita masukkan X-nya saja. Misalkan X ini ada soal seperti ini. Ya, misalkan ada limit X Jika X mendekati 2 dengan X plus 7 atau plus berapa ya, X plus 2 per akar X plus 7. Nah, seperti ini. Maka kita bisa ganti ya. Ini harusnya itu di atas ya. Nah, maka kita bisa peroleh di sini X-nya kita ganti, semua X kita ganti dengan angka 2 karena X-nya mendekati angka 2. Berarti ada 2 ditambah 2 dibagi akar 2 ditambah 7. Tumbuh berapa di sini sama dengan 2 ditambah 2 berapa? 4 dibagi akar 2 tambah 7 berapa? Akar 9. Akar 9 itu berapa? Akar 9 sama dengan 3. Maka kita bisa balik 4/3. Nah, atau 1/3 atau 1/3 seperti itu. Gimana sampai sini? Bisa dipahami atau masih bingung? Gimana sampai sini, ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan kalau memang masih bingung atau bagaimana, boleh ditanyakan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 2, yaitu kita menyelesaikan dengan menggunakan memfaktorkan. Berarti kita harus faktorkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kita harus mencari faktor dari X kuadrat min 25 per X min 5 dulu. Nah, kalau bisa kita harus mencari
yaitu faktor dari X kuadrat min 25 dengan memfaktorkan yang ada di penyebutnya, yaitu X min 5. Itu bagaimana kira-kira? X min 5 kali berapa biar ketemu X kuadrat min 25. Gimana kira-kira? Gimana Kak Bintang? Mbak Maya, Mbak Mela, Mbak Umi? Sudah ada pandangan untuk cara memfaktorkan? Jadi kalau mau memfaktorkan itu seperti ini. Untuk faktor X kuadrat min 25 itu berapa? Faktor adalah bentuk lain dari X kuadrat min 25. Bentuk lainnya. Yang penting hasilnya itu sama dengan X kuadrat min 25. Nah, maka kita faktorkan dulu ini. Nah, faktor dari X kuadrat itu berapa? Kita harus cari faktor dari X kuadrat min 25 dulu. Nah, ini faktornya berapa? Bentuk lainnya X titik-titik kali titik-titik. Ini namanya faktor. Titik-titiknya diisi berapa ini? X agar ketemu X kali X berapa? Ini ketemu X. Iya, X ya, maaf. X sini X kali X apa hasilnya? X kali X sama dengan apa? X kali X itu X kali X sama dengan Ayo, X kali X sama dengan apa? Hasil X kali X sama dengan ya, betul Mbak Omi. X kali X, X kuadrat. Nah, berarti sudah kita peroleh yaitu faktor X kuadratnya adalah X kali X. Agar ketemu min 25 berarti dikalikan berapa? Berapa kali berapa ketemu 25? Agar ketemu 25 itu berapa kali berapa? Ya, betul. Berarti di sini kita isi dengan di sini ada negatif. Kalau positif kali positif sama dengan positif. Kalau negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti kalau di sini hasilnya negatif, maka perkaliannya salah satunya ada yang negatif. Atau perkalian adalah negatif dan positif. Misalkan di sini kita ganti negatif 5. Yang ini kita ganti dengan positif 5. Seperti ini. Apakah ini betul faktor dari X kuadrat min 25? Nah, kita bisa buktikan dengan cara
perkalian dua variabel. Berarti kita bisa cari X kali X sama dengan X kuadrat. Di sini kita mau buktikan dulu apakah ini betul faktor dari X kuadrat min 25. Di X kali X sama dengan X kuadrat. Terus X kali 5 berarti plus 5X. Min 5 kali min X sama dengan min 5X. Min 5 kali plus 5 sama dengan min 20 atau negatif 25. Maka kita bisa buktikan di sini bahwa X kuadrat min 5X min 5X sama dengan 0 min 25. Kan nggak punya pasangan berarti min 25. Nah, maka kita peroleh yaitu faktornya adalah X kuadrat min 5 kali X plus 5. Berarti faktornya adalah X kuadrat min 25. Betul, karena itu adalah bentuk lain dari limit X menggunakan 5 dengan berangkat X kuadrat min 25 per X min 5. Nah, maka kalau sudah sampai sini kita bisa selesaikan. Nah, ini faktornya sudah ketemu, faktornya X kuadrat min 25 sudah ketemu, maka kita bisa selesaikan dengan cara substitusi langsung. Nah, kalau sudah sampai sini kita bisa gunakan untuk substitusi langsung. Jadi ada X kuadrat, pertanyaannya X kuadrat min 25 per X min 5. Nah, kita bisa peroleh tadi yaitu faktornya adalah X min 5. Nah, caranya seperti ini. X min 5 dikurangi X min 5 pernya berapa di sini? Nah, kalau sudah sama seperti ini, kita bisa coret ya. Ini ya, kita coret. Ini kan faktornya yang atas kan sudah ketemu X min 5 min X min 5. Ini per X min 5. Nah, untuk yang ini kita bisa coret. Nah,
Nah, ini kita bisa coret X-5, ini juga X-5. Yang satu plus 5 ya, ini ya faktornya ya, bukan X-5 semua ya, salah ya. Karena yang satu X plus 5. Sebentar, saya betulkan dulu. Nah, maka faktornya di sini ini habis, ini habis. Kalau sudah sampai sini, kita bisa langsung masukkan ke penyelesaian langsung. Nah, tadi limitnya berapa? 5. Berarti ada 5, tinggal 5 plus 5, itu aja. Maka hasilnya sama dengan 10. Limitnya sama dengan 10 gitu. Silahkan dipahami atau mau ditanyakan dulu juga boleh. Gimana Mbak Umi, X-Men 5 maksudnya? X-Men 5 ini dihilangkan atau gimana? Karena X-Men 5 ini akan hilang. Ya, ini. Lima yang satunya itu kan dari sini. Nah, faktornya kan X-Men 5 kali X plus 5. Yang sama kan X-Men 5 dengan X-Men 5. Ini dan ini kan bisa dicoret. Berarti sisanya tinggal X plus 5. Loh, 5-nya satu ini dari mana? 5-nya ini dari X-nya ini. X-nya kan mendekati 5. Maka X-nya kita ganti dengan angka 5. Berarti 5 plus 5 sama dengan 10 gitu. X yang satunya ini, yang asalnya X plus 5, X-nya berapa? X-nya kan mendekati 5 ini. X mendekati 5, maka 5 ditambah 5 sama dengan 10. Bisa dimengerti Mbak Umi? Masih ingat PHP ya? Oke. Berarti yang B bisa ya? Untuk menyelesaikan yang B bagaimana kira-kira? Untuk menyelesaikan yang soal yang B itu bagaimana? Kita mencari faktornya yaitu X kuadrat plus X min 20. Mencari faktornya bagaimana? Mencari faktornya untuk yang X plus X kuadrat plus X min 20 ini bagaimana caranya? Ada yang masih ingat cara mencari faktornya? Gimana Mbak Mela, Mbak Maya, Mbak Bintang, Mas Ari? Ada yang masih ingat untuk mencari atau menentukan faktornya? Nah, untuk mencari faktornya itu kalau ada X kuadrat yaitu apabila dikalikan ketemu C, apabila dijumlahkan ketemu B. Contohnya dari X kuadrat plus X min 20. Nah, kita mau mencari pemfaktoran terlebih dahulu.
kan asalnya X, sebentar ya, yang awalnya kan X pangkat 2 min X ya, plus X min 20. Nah, di sini kita tahu A-nya, A itu adalah sama dengan variabel kemudian dari X kuadrat, jadi A-nya 1, B-nya sama dengan 1 karena X ini, B-nya itu yang tengah ini yang X berarti 1, C-nya itu yang tidak punya variabel, C sama dengan min 20. Nah, sekarang saya mau tanya, angka-angka ini yang bisa dikalikan dengan angka 20 itu angka berapa saja? Angka berapa yang dikalikan bisa ketemu 20? Itu angka berapa saja? Contohnya mungkin 1 kali 20. Terus berapa lagi? Yang selain 1 kali 20. Berapa lagi yang bisa ketemu 1 kali 20? Berapa kali berapa ketemu 20? 10 kali 10 kali 2. Ini ketemu 20. Ada lagi selain 10 kali 2? Berapa lagi selain 1 kali 20, 10 kali 2? Terus berapa lagi yang ketemu 20? Berapa kali berapa ketemu 20? Ya, betul. 5 kali 4. Betul. Nah, karena C negatif, maka salah satu X-nya ini ada yang negatif. Karena kalau 1 kali 20 sama dengan 20, tidak ketemu min 20. Nah, maka misalkan ini kita buat negatif, ini akan ketemu min 20 ya. Nah, berarti semuanya ketemu negatif 20, ya kan? Min 1 kali 20 sama dengan min 20. Terus ada min 10 kali 2 juga ketemunya adalah min 20. Min 5 kali 4 sama dengan min 20. Nah, sekarang dari angka ini kita jumlahkan yang ketemunya 1 itu angka berapa? Nah, maka misalkan ini kita jumlah. Nah, dari faktor-faktor perkalian 1 kali 20. Nah, kita ganti dengan penjumlahan. Min 1 ya. Bentar. Min 1 ditambah 20 berapa? Min 1 tambah 20 sama dengan min 1 tambah 20 berapa? Ayo, min 1 kali 20 berapa? Min 1 tambah 20 berapa? Iya tidak, hasilnya sama dengan 19. Betul tidak?
Nah, untuk yang pertama ketemu 19. Nah, yang kedua min 10 plus 2. Berapa? Min 10 plus 2 berapa? Mbak Umi? Min 10 plus 2 berapa? Ya, bukan. Jadi min 8 betul. Yang terakhir berapa? Yang terakhir min 5 ditambah 4. Berapa? Min 5 ditambah 4 berapa? Betul, min 1. Nah, di sini adakah yang ketemu B-nya? Ini C-nya sama dengan min 20. Ini sudah ketemu min 20 semua. Ya, Cirolu ini sudah ketemu min 20. Tapi untuk mencari B itu kan mencari B sama dengan 1. Ternyata di sini 19, 8 dan min 1. Nah, kita balik aja. Ini tidak memenuhi, pasti tidak memenuhi. Yang memenuhi itu yang mana untuk persamaan ini? Nah, walaupun ini kita ganti negatif positif tidak. Nah, kalau ini gimana? Dibalik seperti ini. Dibalik. Ketemu berapa ini? 5 ditambah min 4 ketemu berapa? Ayo. 5 ditambah min 4 berapa? Berapa? 5 ditambah min 4 berapa? 1. Nah, di sini kita peroleh. Nah, ternyata ya, ternyata yang sama itu kan ini. Perkalian ini. Nah, ini ketemu min 1, ini ketemu B, karena dijumlahkan ketemu B, jika dikalikan ketemu C. Ini hasilnya. Nah, faktornya ini, ya. Maka kita tahu faktornya kan adalah 5 min 4. Nah, ini juga ikut dibalik. 5 min 4 ketemu min 20 sama saja. Maka faktornya sudah kita peroleh. Di sini faktornya yaitu faktornya sama dengan X faktornya X plus 5 kali X, maaf sebentar, ini faktornya. Tadi pernya berapa toh? Nah, soalnya tadi berapa? Ini sudah ketemu faktornya yaitu X plus 5 kali X min 4. Ini faktornya tadi berapa? X plus 5 X kuadrat plus X min 20 per X plus 5.
Bentar ya. Nah, ini sudah ada yang sama. Kalau kita masukkan langsung dalam rumus ini, hasilnya berapa coba? Sisa 5-nya kita masukkan 5 kuadrat ditambah 5 dikurangi 20 dibagi 5 plus 5. Hasilnya pasti kan ketemu 0 per 0. Nah, kalau ketemu 0 per 0, kita harus cari dengan cara yang sudah ditentukan. Bisa menggunakan faktorial atau mengalihkan dengan faktor lawan. Ini untuk menyelesaikan limit. Nah, kalau sudah seperti ini, nah berarti kita bisa coret. Nah, ini dicoret. Yang sama dicoret, hilang. Nah, kalau sudah hilang, berarti tinggal kita menentukan hasilnya. Nah, tadi limitnya adalah X mendekati berapa? X mendekati 5 ya. Nah, berarti kita peroleh yaitu X min 4. Nah, karena limitnya X mendekati berapa tadi saya lupa. X mendekati min 5, maka kita X-nya kita ganti dengan min 5 gitu. X ini kita ganti dengan min 5 sama dengan min 5, maaf, min 5 min 4. Hasilnya berapa? Min 5 min 4 berapa? Min 5 min 4 sama dengan min berapa? Min 5 dikurangi min 4. Min hasilnya berapa? Min 9. Berarti limitnya adalah min 9. Silahkan ditanyakan sampai sini kalau masih ada pertanyaan atau yang belum paham. Gimana Mbak Umi? Masih bingung atau gimana? Mbak Mela, Mbak Maya, Mbak Bintang, Mbak Ari? Gimana Mbak Umi? Masih bingung atau bagaimana? Yang lainnya bagaimana? Nah, untuk mencari faktornya dulu aja ya, biar ada bingung sampai limitnya. Kalau limit nanti bisa dipelajari setelah faktorial. Kalau faktorial tidak bisa, itu sulit untuk menyelesaikannya. Coba faktor dari X kuadrat min X min 6 berapa? X kuadrat min X min 6. Kita mencari faktornya terlebih dahulu, baru nanti kita mencari limitnya. A-nya berapa? Terus B-nya berapa? C-nya berapa?
A-nya berapa di situ? X kuadrat itu A. A-nya berarti koefisien dari X kuadrat. A-nya 1 karena X kuadrat tidak ada angkanya. B-nya juga min 1 karena min X. C-nya sama dengan min 6. Nah, untuk mencari faktor itu adalah jika dikalikan ketemu C dibagikan ketemu B. Itu untuk cari faktorial. Gimana Mbak Umi? Sudah dicoba mencari faktorialnya? Bilangan berapa saja yang bisa dikalikan ketemu min 6 itu berapa saja? Terus bilangan berapa saja dari perkalian itu yang dijumlahkan ketemunya min 1? Siapa yang sudah ketemu untuk mencari faktornya ini? Boleh tunjuk tangan kalau sudah ketemu. Betul Mbak Umi, itu kita bisa gunakan adalah 2 kali 3. Tapi ingat C-nya adalah min 6. Berarti salah satunya ketemu negatif. Tapi ingat, jika dijumlahkan juga ketemu negatif 1. Berarti yang negatif itu yang depan atau yang belakang. Nah, gitu. Berarti Mbak Umi kita sudah tahu perkaliannya untuk negatif 6 kan ada mungkin min 2 kali 3 atau min 1 kali 6. Nah, dari angka kedua angka itu jika dijumlahkan ketemu min 1 itu yang mana? Itu untuk mencari faktor. Jadi untuk perkalian min 6 itu kita bisa peroleh dari 2 kali min 3. Berapa lagi yang bisa ketemu min 6? Berarti ada 1 kali 6, mungkin min 1 kali 6 ya. Mungkin ada lagi min 1 kali 6. Selain dua bilangan ini ada lagi yang dikalikan ketemu min 6. Ya boleh Mas Ari. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau artinya min 6 kali 1 dan min 1 kali 6 itu dianggap sama dalam menyelesaikan persamaan atau faktor dari persamaan aljabar. Berarti kalau sudah ketahui, kira-kira yang negatif itu yang mana? Kalau 1 ditambah min 1 tambah 6 berapa? Min 1 tambah 6 berapa? Min 1 ditambah 6 berarti hasilnya sama dengan 5. Iya kan? Nah, betul. Kalau 1 dikurangi min 6 berapa hasilnya? Kalau ada min 6 ditambah 1 berapa?
Ya, betul Mbak Umi, min 5. Berarti tidak memenuhi karena yang ditanyakan ini tidak memenuhi. Nah, yang satu ini tidak memenuhi karena B-nya harus min 1. Berarti yang memenuhi yang mana? 2 kali min 3 berapa? 2 ditambah 3 berapa? 2 ditambah min 3 berapa? 2 ditambah 3 berarti hasilnya berapa di sini? 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Nah, sudah ketemu. Kalau 2 kali min 3 berarti min 6. Maka faktornya kita bisa peroleh di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita faktornya sudah peroleh. Jadi faktornya adalah karena x kuadrat maka pasti di sini x kali 2 plus 2 kali x min 3. Faktornya ini. Faktornya adalah x plus 2 kali x min 3. Ini adalah faktor dari bilangan tadi, yaitu bilangan dari x kuadrat min x min 6 adalah faktornya adalah x plus 2 x plus 3. Jadi faktornya sudah ketahui. Jadi faktornya adalah ini. Jadi faktornya adalah x plus 2 dan x min 3. Bisa dipahami sampai sini untuk pemfaktoran. Gimana Mbak Umi, Mas Ari, Mbak Bella, Mbak Maya? Bisa dimengerti ya? Coba 5x ya ini ya. Coba cari faktornya dari x kuadrat plus 5x min 6. Dicoba dulu faktornya itu berapa, ketemu berapa faktornya. Nanti baru faktor baru masuk ke dalam limit. Kita pahami faktor dulu. X kuadrat plus 5x min 6. Ini faktornya berapa coba. Gimana? Sudah ketemu faktornya untuk x kuadrat plus 5x min 6?
Nah, berarti B-nya itu kan 5 gitu. A-nya berapa? Nah, di sini kita bisa buat berarti A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6 tadi ya, min 6 ini ya, hilang ya. C-nya sama dengan min 6. Berarti sama caranya. Jika dikalikan ketemu min 6, jika dijumlahkan ketemu 5. Seperti ini. Seperti yang ini. Nah, berarti jadi kalau bilangan berapa yang dikalikan ketemunya min 6, jika dijumlahkan ketemunya 5. Yo, silahkan dicoba memfaktorkan dulu. Satu kali 5 sama dengan 6. Yang satu harus negatif karena C-nya negatif. Yuk, betul Mbak Umi, 1 kali 6 harusnya, bukan 1 kali 5. 1 kali 6 ketemunya 6. 1 tambah 6 sama dengan 7. Biar ketemu 5 itu bagaimana, gitu aja. Nah, berarti faktornya tinggal dicari aja Mbak Umi. Kalau sudah ketemu min 1 kali 6, berarti itu kan ketemu ya. Nah, berarti tinggal ditulis, dibuat kurung-kurung ini. Pasti di depan itu X. Nah, karena definisi untuk faktor itu adalah mencari bilangan lain yang mempunyai
nilai yang sejenis atau yang sama atau bentuk lain dari faktornya itu. Nah, caranya yaitu bilangan jika dikalikan ketemu C dan jika dijumlahkan ketemu B. Nah, ini berarti itu tinggal membuat seperti ini, Mbak Umi ya. Berarti kita tinggal membuat kurungnya. Kalau sudah ketemu min 1 kali 6, berarti itu kan ketemu min 1 kali 6. Itu kalau dikalikan ketemu, nah, min 1 kali 6 sama dengan min 6. Min 1 tambah 6 sama dengan 5. Berarti kita sudah ketemu X min 1 ya. Berarti faktornya adalah X min 1 kali X plus 6 gini. Ini faktornya. Jadi faktornya adalah X min 1 kali X plus 6. Gitu aja Mbak Umi. Kalau sudah sampai situ. Sudah bisa dipahami Mbak Umi sampai sini? Gimana Mbak Maya, Mbak Mela, Mbak Mas Ari? Bisa dipahami? Intinya kita harus mencari perkaliannya dulu di C-nya. Nah, C-nya kalau dikalikan ketemu min 6. Itu yang bisa dikalikan min 6 itu berapa saja, angka berapa saja, kan seperti itu. Terus setelah ketemu perkalian, kalau angka-angka ini kita jumlahkan yang ketemu 5 itu angka berapa, kan seperti itu. Nah, maka tinggal dicari faktornya aja. Oke, nah, coba lagi ya. Tentukan faktor dari X kuadrat min X min 12. Coba hasilnya berapa? A-nya berapa di sini? A-nya pasti 1 karena tidak ada. X-nya, B-nya sama dengan B-nya berapa? Ini B-nya adalah variabel dari X, jadi min 1. C-nya berapa? Nah, C-nya sama dengan min 12. Nah, betul. Nah, tinggal kalian mencari bilangan berapa yang ketemu dikalikan ketemu min 12 jika dijumlahkan ketemu min 1. Itu angka berapa sama angka berapa. Terus nanti akan ketemu. Jadi faktornya X titik-titik kali X titik-titik. Nah, ini dicoba dulu. Angkanya berapa kali berapa, yang dikalikan ketemu min 12, yang dijumlahkan ketemu 1. Nah, caranya mudah. Bilangan berapa saja yang dikalikan, yang bisa dikalikan
ketemu 12. Ayo, berarti bilangan berapa saja yang dikalikan ketemunya min 12? Ki angka piro? Nah. Iya, betul Mas Ari, yaitu faktornya adalah X min 4 dan X plus 3. Iya, betul. Faktornya adalah X min 4, betul. Nah, dan X plus 3, betul. Karena min 4 kali 3 sama dengan min 12 dan min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Berarti bisa dipahami ya untuk mencari faktor-faktor dari bilangan berpangkat seperti ini. Gimana Mbak Mela? Bisa dimengerti, dipahami? A-nya untuk kalau bentuknya X kuadrat tidak usah difungsikan, tapi berbeda nanti kalau bentuknya adalah 2X kuadrat min berapa X plus itu A-nya akan digunakan karena A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau A-nya ini yang mudah saja kita peroleh yaitu A-nya sama dengan 1. Maka kalau X kuadrat ini tidak usah difungsikan, tinggal nanti dipecah aja X kali X gitu aja. Tapi kalau bentuknya nanti berbeda, itu akan difungsikan.
Kalau sudah paham untuk pemfaktoran, maka kalian bisa menyelesaikan soal ini berarti. Oke, bikin contoh lagi boleh. Ini saya hapus ya. Coba tentukan faktor dari x kuadrat min 6x plus 8. Ya, coba ini tentukan faktor dari x kuadrat min 6x plus 8. Dicoba ayo, ketemunya berapa ini? Tentukan faktor dari x kuadrat min 6x plus 8. Ayo, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Coba. Nah, Mas Ari jawab X min 4. Faktornya adalah X min 4 dan X min 2. Berarti A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 8. Betul. Berarti faktornya Mas Ari tadi menjawab Mas Ari tadi menjawab faktornya adalah X min 2 kali X min 4. Nah, berarti faktornya adalah X min 2 kali X min 4, Mas Ari ya.
Nah, betul Mas Ari. Karena X min 2 kali X min 4. Tepuk tangan untuk Mas Ari ya. Nah, gimana yang lainnya? Sudah bisa dipahami? Gimana Mbak Umi? Nggak apa-apa, naknuk yang penting bisa itu ya. Yang penting naknuk tapi bisa berani mencoba. Ini adalah untuk matematika itu harus berani mencoba. Nah, kalau sudah mengetahui cara memfaktorkan, kita bisa menyelesaikan limit fungsinya. Nah, di sini. Untuk yang B ini faktornya berapa kira-kira? Kelihatan ya, ya yang B ini faktornya ya. Nah, untuk yang nomor 2 yang B. Yuk cari faktornya. X kuadrat plus X min 20. Ayo, nanti ketemu faktornya. Baru ketemu faktornya tinggal kita masukkan X-nya sama dengan min 5. Nanti ketemu hasilnya. Coba saya mau coba hasilnya berapa Mas Ari? Coba Mas Ari. Kira-kira berapa? Faktornya berapa? Terus ketemu berapa untuk limitnya? X-nya min 5 itu. X mendekati min 5. Gimana Mbak Umi, Mbak Maya, Mbak Mela, Mbak Ari? Mas Ari nggak Mbak Ari ya? Maaf. Atau Mas Ari mau mencoba di whiteboard juga boleh.
kebalik Mas Ari, karena X min 5 ditambah 4 itu min X, tapi disitu diminta adalah B-nya sama dengan X1, berarti kebalik ya Mas Ari. Berarti X plus 5 kali X min 4 itu faktornya. Faktornya sama dengan X min 4 atau plus 5 dulu boleh, plus 5 ini faktornya adalah X plus 5 kali X min 4. Iya, B-nya 1 bukan min 1. Kalau B-nya min 1 betul untuk Mas Ari, kalau B-nya 1 berarti kebalik ya. Nah, kalau sudah seperti itu kita bisa selesaikan limitnya ini. Nah, kita bisa selesaikan limitnya. Nah, jadi limitnya gimana? Jelasnya berarti kan ada, langsung kita faktorkan. Faktornya tadi ketemu, faktornya ketemu sama dengan X plus 5 kali X min 4. Nah, di per ini pernya adalah X plus 5 yang bawah ya. Nah, ini kan sudah ada yang sama. Nah, ini ada yang sama, kita tinggal coret. Nah, sing yang sama dicoret untuk penyelesaian limit yang B ini. Kita coret. Ini dan ini kita coret karena sudah sama. Berarti limitnya tinggal X min 4. Jadi limitnya adalah X min 4. Sebentar. Nah, berarti tinggal X min 4. Nah, karena X mendekati ya. Nah, karena X mendekati min 5, maka X-nya kita ganti dengan min 5. Maka ada min 5 min 4. Maka limitnya ketemu sama dengan min 9. Maka limitnya ketemu min 9 gitu. Ada pertanyaan sampai sini untuk menyelesaikan limit?
Dah, coba 2 saja ini dulu. Dicoba. Ini X-nya bukan, limitnya bukan 1 ya. Tiga sama. Untuk yang nomor 1 kita bisa selesaikan secara langsung. Untuk yang nomor 2 kita harus mencari faktornya terlebih dahulu. Ini 5x. Maaf, ini 5x bukan hanya 5, ini kurang x ya. 5x. Nah, x kuadrat plus 5x plus 6 per 2 per x plus 2. Nomor 1 ketemu berapa? Siapa yang mau mencoba? Nomor 1 ketemu berapa? Berarti tinggal dimasukkan aja angkanya, X mendekatinya, berarti ada 3 kuadrat plus 4. Maka di sini ketemu 9 plus 9 plus 4. Ini maka ketemu sama dengan 13 ya. Limitnya ketemu sama dengan 13. Nah, ini untuk yang nomor 1 ketemu 13. Yang nomor 2 berarti kita harus faktorkan terlebih
Dahulu faktornya berapa? Jika dikalikan ketemu 6, jika dijumlahkan ketemu 5. Berarti faktornya sama dengan X plus 3 kali X plus 2. Berarti faktornya tinggal X plus 3 gitu. Maka kita peroleh untuk X plus 3 sama dengan berapa? 3 plus 3 sama dengan 6. Jadi limitnya sama dengan 6. Itu ya. Oke, untuk pembelajaran untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan. Tetap semangat, karena sebentar lagi sudah mau ujian nasional. Dan saya harapkan untuk malam-malam berikutnya bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Jangan putus asa, pasti ada jalan untuk menuju kebaikan. Untuk malam ini saya ucapkan selamat malam. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap bekerja keras, tetap belajar, dan juga jangan lupa jaga kesehatannya. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kembali, boleh nanti setelah pembelajaran ini. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.